Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Prodi Psikologi Islam kelas PI 1A. Di sini saya akan merepresentasikan tentang pengertian memori, yaitu pengertian tentang proses menyimpan memori, cara mengingat, proses terjadinya lupa, dan gangguan ingatan. Itu termasuk dengan amnesia atau demensia. Oke, kita lanjut pada memori. Memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan, menyimpan, dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami atau yang pernah dilakukan. Oke, kita masuk pada poin proses menyimpan memori. Itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu penerimaan informasi atau encoding, yaitu informasi dapat diterima melalui panca indera, contohnya seperti melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh, atau melalui proses kognitif seperti pemikiran dan penalaran. Oke, lanjut pada proses penyimpanan informasi atau storage. Ini memiliki beberapa poin, yaitu yang poin pertama yaitu memory sensorik, yaitu proses menyimpan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera kita. Jadi memiliki beberapa waktu untuk penyimpanan informasi tersebut. Yang pertama itu sensorik audio. Memori ini itu bisa bertahan sampai 3-4 detik. Yang kedua, sensorik visual, yaitu memori ini kurang dari 1 detik. Dan yang ketiga, sensorik haptik, yang memori ini itu informasi peraba, kan ada beberapa sensorik. Yang keempat, memori menyimpan dari indera olfaktori, adalah memiliki hubungan dengan emosi dan ingatan. Yang kelima yaitu memori menyimpan informasi atau storage berkaitan dengan gustatory, dengan yaitu menyangkut dengan pengalaman dan emosional. Yang poin selanjutnya yang penyimpanan informasi atau storage itu memiliki beberapa poin. Yang poin kedua itu memori jangka pendek, proses penyimpanan memori sementara atau informasi yang disimpan selama informasi masih dibutuhkan. Yang poin ketiga yaitu memori jangka panjang, proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Jadi memiliki beberapa 3 komponen tadi. Yang pertama, memori sensori, proses menyimpan informasi yang waktunya itu hanya sementara, yang bisa disampaikan atau yang bisa disimpan oleh panca indera kita. Yang kedua itu memori jangka pendek, dan yang ketiga itu memori jangka panjangnya. Oke, lanjut pada pemanggilan kembali informasi, yakni proses mengakses informasi yang telah tersimpan dalam memori otak. Pemanggilan informasi penting dalam berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pekerjaan, atau sekedar mengingat suatu dari masa lalu. Oke, kita telah sampai pada poin cara mengingat.
Cara mengingat itu memiliki beberapa cara. Yang pertama itu memfokuskan perhatian, yang kedua itu mengatur informasi baru, yang ketiga itu membaca berulang, yang keempat menuliskan hal-hal yang perlu diingat, yang kelima itu memilih waktu yang tepat, dan yang terakhir itu mendapat tidur yang cukup. Kita akan berikan contoh pada pembelajaran di kelas. Ketika kita mendapatkan materi dari seorang dosen, kita yang pertama itu memfokuskan perhatian supaya pikiran kita itu tidak kemana-mana, biar bisa fokus pada pembelajaran tersebut. Dan yang kedua itu mengatur informasi baru. Ketika kita mendapatkan materi, kita harus contohnya, oh jadi pada toko ini menjelaskan bahwa teori ini berbeda dengan teori yang toko sebelumnya. Dan yang ketiga itu membaca berulang. Jadi kita harus membaca materi-materi yang telah disampaikan, atau bisa disebut tikror bahasa Arab, supaya kita bisa lebih mengingat, bisa bertahan lebih lama ingatan kita pada materi tersebut. Oke, yang keempat itu menuliskan hal yang perlu diingat. Jadi kita harus menulis poin-poinnya saja supaya ketika kita lupa kita bisa melihat catatan kita supaya bisa ingat kembali dan dipelajari lagi. Dan yang kelima itu memilih waktu yang tepat. Ketika belajar atau ingin mendengarkan materi, kita pastikan memiliki waktu yang tepat biar tidak kepikiran. Contohnya, kalau kita pada pembelajaran waktu kita yang perut kita tidak tepat pada waktunya, kayak ingin pup, jadi kita harus memilih waktu yang tepat untuk pembelajaran atau cara mengingat tersebut. Yang terakhir itu mendapat tidur yang cukup. Yang poin terakhir ini sangat penting. Kalau kita tidak memiliki waktu tidur yang teratur, otak kita bisa kualitasnya menurun, atau saat mendapatkan pelajaran kita mengantuk. Oke, lanjut pada proses terjadinya lupa. Ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu penyimpanan dan penghapusan memori. Informasi yang kita ingat atau kita lakukan itu disimpan di otak. Tetapi jika tidak pernah digunakan, jejak memori tersebut akan memudar seiring berjalannya waktu, sehingga tidak bisa mengingatnya lagi. Yang kedua itu perubahan sistematis, yaitu memori yang diingat mungkin tidak hilang sepenuhnya, tetapi mengalami perubahan. Detail-detail memori bisa menjadi samar atau disesuaikan dengan pengalaman baru. Yang ketiga, yaitu interferensi dalam mengingat. Ketika belajar hal baru, informasi baru dapat mengganggu kemampuan kita untuk mengingat informasi lama. Hal ini terjadi melalui inferensi rektoratif, yaitu informasi yang baru mengganggu yang lama. Informasi yang baru mengganggu yang lama. Jadi ingatan kita terganggu oleh ingatan kita yang lama terganggu pada ingatan kita yang baru. Dan inferensi proaktif, yaitu informasi lama mengganggu yang baru, jadi kebalikannya. Oke, yang keempat itu kelupaan yang disengaja. Ini adalah proses di mana seseorang secara sadar
Ini menekankan kenangan atau pengalaman traumatik untuk menghindari rasa sakit emosional. Oke, kita lanjut pada gangguan ingatan, amnesia atau demensia. Gangguan ingatan adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam mengingat informasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menyimpan, memproses, atau mengingat informasi. Lanjut pada amnesia. Amnesia adalah kondisi terganggunya daya ingat. Pengidap amnesia akan sulit untuk membentuk ingatan baru. Dan amnesia itu memiliki beberapa macam. Yang pertama amnesia intrograde, yang kedua amnesia retrograde, yang ketiga blackout amnesia, yang ketiga attachment global amnesia, yang keempat amnesia lakunar, yang kelima amnesia disosiatif, dan yang terakhir amnesia infantil. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam amnesia tersebut. Yang pertama, amnesia intrograde, yaitu gangguan daya ingat terkait dengan peristiwa masa lalu yang masih melekat pada pengidap amnesia sejenis ini. Pengidap hanya bisa mengingat kejadian dan peristiwa sebelum mengalami amnesia. Jadi kita contohnya pada kalau kita kecelakaan, otak belakang kita terbentur, itu bisa mengalami amnesia intrograde. Itu sebagian kecil ya. Jadi kita bisa kelebihannya itu kita bisa hanya bisa mengingat kejadian dan peristiwa sebelum mengalami amnesia tersebut. Yang kedua, amnesia retrograde, yaitu ditunjukkan kepada seseorang yang kesulitan untuk memperoleh kembali ingatan di masa lalu. Seperti otak kita ya. Yang kedua, amnesia retrograde, ditunjukkan kepada seseorang yang kesulitan untuk memperoleh kembali ingatan di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, memori kita akan memudar jika kita tidak mengasah atau mentikror pembelajaran tersebut. Jadi gitu. Oke, kita masuk pada poin blackout amnesia. Amnesia ini disebabkan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol atau obat terlarang. Seseorang yang mengalami blackout akan kehilangan memorinya dalam keadaan mabuk, dan setelah sadar, orang yang mengalami blackout akan lupa apa yang dikatakan atau dilakukan pada saat keadaan mabuk. Kita berikan contoh pada berita kapan lalu. Itu ada seorang anak yang telah duduk di pinggir jalan. Mereka disamperin orang dalam keadaan mabuk. Mereka tidak sadar kalau mereka telah menusuk perut korban, sehingga korban tersebut berceceran darah. Jadi bahayanya ketika mabuk, otak kita akan secara tidak sadar telah melakukan apa, jadi bisa membahayakan diri sendiri atau orang sekitar. Oke, lanjut pada poin translate global amnesia. Pengidap jenis ini akan mengalami hilang ingatan pada kejadian tertentu secara total, walaupun kejadiannya baru saja dilakukan. Ini rawan pada saya sendiri. Contohnya, kalau kita sedang menyapu, tiba-tiba sapunya hilang, tidak tahu di mana, padahal sapunya berada di tangan sebelah kanan, sedang dikempit, bahasa kempit ini. Lanjut pada amnesia lakunar.
Pengidap ini akan mengalami hilang ingatan mengenai suatu peristiwa secara acak. Jenis ini tidak akan merusak ingatan masa lalu atau baru saja yang terjadi. Oke, lanjut pada amnesia disosiatif. Kondisi ini ketika pengidap tidak mampu untuk mengingat berbagai informasi pribadi, biasanya pernah mengalami kecelakaan atau stres. Jadi otaknya itu kalau kecelakaan bisa terbentur. Itu bisa menyebabkan amnesia disosiatif. Selanjutnya ada amnesia infantil. Itu mengakibatkan orang dewasa tidak bisa mengingat peristiwa masa kecil dengan spesifik. Ini bisa diartikan sebagai pikun atau amnesia secara umumnya pikun. Jadi seiring berjalannya waktu, orang akan bertambah usia dan kualitas otaknya akan menurun. Lanjut pada demensia. Demensia merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif yang cukup parah sehingga mengganggu pekerjaan dan aktivitas sosial seseorang. Beberapa penyakit memang berhubungan dengan demensia, tetapi demensia bukanlah penyakit melainkan gejala. Demensia disebabkan oleh kerusakan atau kematian sel-sel saraf di otak. Jadi otaknya itu kalau demensia itu bisa pedot. Demensia itu memiliki beberapa macam. Yang pertama dimensi Alzheimer, yang kedua dimensi vakular, yang ketiga dimensi low body, dan terakhir dimensi frontotemporal. Yang pertama itu dimensi Alzheimer, yaitu penyakit ini disebabkan oleh pengedapan protein di otak yang mengganggu kinerja sel-sel darah. Jadi protein yang dikirim ke otak itu mengedap di otak sehingga bisa mengganggu kinerja pada sel-sel darah tersebut. Yang kedua itu dimensi vakular. Ya, dimensi ini adanya kerusakan pada sel-sel plak disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Biasanya terjadi pada pang yang baru mengalami stroke. Ketika orang stroke ingin menggerakkan tubuhnya itu tidak bisa karena pada sel-sel darah yang ingin mengalir ke otak itu terganggu sehingga tidak bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan. Yang ketiga dimensi low body. Demensia ini terjadi akibat penumpukan protein-protein di sel-sel saraf yang mengganggu penghantaran sinyal kimia ke otak. Jadi yang bisa sama pada Alzheimer yang poin pertama tadi. Yang terakhir dimensi frontotemporal. Demensia ini disebabkan oleh kerusakan sel saraf dan temporal otak akibat mutasi gen tertentu. Jadi ini bisa disebabkan oleh keturunan. Tidak tahu itu dari ayah atau ibu, dari kakek nenek. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada kata yang kurang mengenakan dan penjelasan yang kurang dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.